kembali kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita melakukannya, saya mengajak saudara untuk berdoa bersama. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kepada kita hati yang sertai dan pimpin kami untuk mengerti. Kiranya Roh Kudus bekerja, berkarya, memberi pencerahan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan dari Mazmur 18 ayat 44 sampai 51. Demikian firman Tuhan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak aku kenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang-orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu, aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman Tuhan, melakukannya, dan tentunya membagikan apa yang sudah diajarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada beberapa pembelajaran untuk menjadi bahan renungan kita dan tindakan kita di dalam konteks saat ini. Pembelajaran yang pertama yang kita perlu lakukan dan pikirkan dan renungkan ialah menyadari bahwa Tuhan yang menopang, menolong, menyertai, yang menguasai hidup kita, sehingga kita mendapatkan kelepasan, pembebasan, kemenangan atas berbagai macam cobaan, gangguan, dan anasir-anasir si jahat. Ini pembelajaran yang penting, kebergantungan saya dan saudara untuk terus-menerus hidup di dalam Tuhan, membuat kita semakin sadar bahwa hidup ini tanpa kebaikan, belas kasihan, kemurahan hati Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Sekalipun saya dan saudara mampu memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk bisa menahan segala gangguan, cobaan, serangan dari si jahat, orang dunia, dan sebagainya, tetapi kita harus mengakui bahwa kita punya kekurangan, kelemahan, keterbatasan, sehingga usaha kita pun tetap terbatas. Satu-satunya yang tak terbatas, yang mau dan berela dan bersedia, karena kita miliknya, kita anak-anaknya, ialah Tuhan itu sendiri. Ini adalah perenungan yang mendalam di tengah-tengah kehidupan kita di akhir tahun ini menjelang tahun yang baru. Kita mulai belajar kembali melihat dan memperhatikan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Hitunglah berkat-berkatnya. Kita akan kagum betapa baiknya Tuhan. Tetapi sekaligus saat yang sama, tetaplah setia mengandalkan Tuhan. Kalau kita sudah sampai di titik ini, kita akan melanjutkan perjuangan iman kita di hari, bulan, tahun yang akan datang. Kita bersyukur karena Tuhan meluputkan kita dari perbantahan, dari siapa saja. Tentu kita tidak bisa menghindari ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka, ada orang yang benci, atau ada orang yang menyanjung atau memuji kita. Tetapi kita punya integritas bergantung sepenuh kepada Tuhan. Ketika kita mengalami gangguan dari orang luar atau dari siapa saja, kita tetap belajar untuk terus bergantung kepada Tuhan. Ketika kita mendapatkan pertolongan, kita tetap ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, dan jangan melupakan kebaikan Tuhan dengan hal apapun.
Pembelajaran yang kedua ialah bagaimana kita melihat Tuhan yang hidup itu, yang mulia itu adalah yang menyelamatkan. Di dalam ayat 47, Mazmur nomor 18 ini, dengan jelas dikatakan Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan bukan hanya memberikan kepada kita berkat, perlindungan, providensianya, tetapi lebih daripada itu adalah kesadaran bahwa kita beroleh keselamatan. Keselamatan bukan usaha saya berdasarkan amal baik saya atau perbuatan-perbuatan baik saya diselamatkan karena anugerah. Tetapi bukan meniadakan kalau begitu kita berbuat jahat saja atau berbuat sesuka hati toh keselamatan anugerah. Tidak demikian. Semakin kita menyadari bahwa Allah penyelamatku, maka semakin kita harus menunjukkan bahwa saya ada di dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Bukankah Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 11, 12, 13, di sana ada satu kata yang penting, bahwa Tuhan Allah lah yang bekerja di dalam dan melalui kita untuk kita bisa melakukan yang baik, yang benar di dalam rangka memuliakan Allah. Jadi kalau saudara dan saya sudah di dalam Kristus, saudara dan saya sudah mengerjakan tugas tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, menolong orang, mendoakan orang lain, berkarya, bekerja keras, ketahuilah semuanya itu karena Tuhan turut bekerja di dalamnya. Memang kita bersinergi dengan seluruh kekaryaan Roh Kudus di dalam hati kita. Memang Allah bersinergi dengan kita di dalam kita mengerjakan tugas-tugas kita sehari-hari. Tetapi kita juga harus tahu bahwa kita bisa bersinergi dengan Tuhan karena Tuhan bersinergi dengan kita karena Tuhan Allah telah menyelamatkan kita. Yang ketiga, pembelajarannya adalah di tengah-tengah kesulitan, mungkin ada orang jahat, mungkin ada orang yang mencobai kita, mengganggu kita, ketahuilah pembalasan itu milik Tuhan. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan Tuhan mengatakan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada yang menghina, melecehkan, merendahkan, meremehkan kita, balaslah dengan membaikkan diri kepada orang itu. Mendoakannya, memberkatinya. Bahkan kalau perlu, kalau orang yang menjahati kita itu membutuhkan pertolongan kita, kita bersegera meminta kepada Tuhan kekuatan untuk menolong orang itu. Taburlah kebajikan di tengah-tengah kejahatan yang terjadi. Karena pembalasan itu adalah ada di pihaknya Tuhan. Jadi kalau kita mengalami suatu penindasan, penganiayaan, pelecehan, perendahan, atau disingkirkan, atau diremehkan, dilecehkan, apapun yang membuat kita itu tidak laku, tidak layak, tidak berdaya, dan kita memang mengadu kepada Tuhan, kita berserah, terus berjuang menyatakan kasih, kebenaran, dan kita melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga benar Allah yang mengadakan pembalasan bagiku. Ini pembelajaran yang ketiga. Sabar, perlu perjuangan iman, perlu keberanian untuk rela berkorban ketika kita menghadapi ada orang-orang yang mungkin usil iseng mengganggu kita. Kita tidak perlu balas. Kita tidak perlu cari cara dan strategi untuk membalasnya. Cukup kita berserah kepada Tuhan dan bertindak berbuat baik kepada orang itu. Lalu pembelajaran yang keempat adalah di dalam ayat 50 dan 51 dikatakan, aku mau menyanyikan syukur bagimu. Jadi mulai dari suatu kondisi kita bergantung kepada Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan menyelamatkan kita dan menyerahkan semua pembalasan itu kepada Tuhan, dan tentunya kita mengakui dan melakukan satu tindakan iman, yaitu bersyukur. Ada beragam cara seseorang itu melakukan satu tindakan bersyukur. Misalnya berdoa untuk orang lain, berterima kasih untuk berkat-berkat rohani dan jasmani yang diberikan Tuhan kepada kita. Atau kita bersyukur karena kita memang mendapatkan segala yang diimpikan berdasarkan rancangan dan waktunya Tuhan. Tetapi lebih dari itu, kita bersyukur karena kita tetap di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Bukan karena kita hebat, maka kita bersyukur, atau kita dapat rezeki, dapat berkat, dapat hal-hal yang begitu menggairahkan, menggembirakan, dan sebagainya, lalu kita bersyukur. Tidak hanya itu, hal yang membuat kita bersyukur di antara segala bangsa dan bermazmur, menyanyi adalah karena kita
dikaruniai keselamatan. Tidak ada yang lebih bernilai daripada keselamatan. Punya harta, punya posisi, punya jabatan, punya segala sesuatu di dunia ini. Tetapi kalau tidak beroleh keselamatan, tidak menerima karunia keselamatan, semua yang kita terima, yang kita peroleh, yang kita raih, habis, lenyap, tidak memiliki arti apapun. Bahkan bisa jadi itu membuat kita hidup dalam kesengsaraan kekal nantinya. Itulah sebabnya ucapan syukur yang paling penting dan paling mendasar, karena Tuhan Allah memberikan kasih karunia kepada kita. Kasih karunia demi kasih karunia-Nya. Inilah puncak dari pengenalan kita akan Tuhan, bersyukur. Selain berdoa, kita bisa memuji Tuhan. Bagi yang pandai dan punya potensi dan bakat memuji Tuhan, itu perlu dikembangkan. Tentunya sebagai orang Kristen, saya dan saudara sudah terbiasa memuji Tuhan. Dari sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, kita sudah terbiasa memuji Tuhan, bersyukur. Mari kita tetap bersyukur memuji Tuhan dengan suara apa adanya dan sungguh diarahkan kepada Tuhan. Bukan self-center, bukan juga untuk performance, tapi memuji Tuhan benar-benar dari hati yang tulus, meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Tetaplah bersyukur. Dan yang terakhir ialah mari kita menanti kedatangan Dia kembali. Tuhan yang sudah inkarnasi menjadi manusia dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dengan pembelajaran-pembelajaran dari Mazmur nomor 18 ini, kita semakin ditingkatkan spiritualitasnya dan kemampuan berpikir serta segala kekaryaan kita makin meningkat. Yang bekerja semakin tekun bekerja, yang menghasilkan banyak buah-buah pemikiran, semakin tambah banyak pemikiran yang baik. Dan terlebih lagi bagi mereka yang suka dan sering berbagi, silakan terus berbagi. Dengan demikian, saya, saudara di dalam Kristus, menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, yang menjadi teladan dan saksi bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tangguh menghadapi berbagai macam gelombang kehidupan di tengah zaman, terlebih lagi di masa post-truth ini, atau juga post-human ini, yang seringkali membuat kita tidak fokus memperhatikan, melakukan firman Tuhan. Kiranya saudara dan saya semakin takut akan Tuhan. Mari kita persiapkan hati untuk menghadapi semua kehidupan ini di masa-masa yang akan datang. Tantangan bukan makin ringan, tetapi di zaman akhir, menjelang akhir zaman, kita tahu tantangan semakin berat. Semua makhluk sama-sama mengeluh. Bahkan ada banyak orang percaya yang tanpa disadari juga terjebak dengan situasi kondisi dunia ini, yang menawarkan berbagai cara supaya kita terjebak dalam euforia, kekaguman, dan kehebatan dunia. Namun, kita akan semakin cinta Tuhan, merendahkan hati, dan melakukan yang baik. Tentu tantangannya dari setan, dari orang jahat, bahkan dari diri sendiri. Tapi terus kita berjuang, terus kita bertindak dengan baik dan benar. Kiranya dengan renungan singkat dari firman Tuhan ini mengantar istirahat malam kita untuk kita bisa mempersiapkan ibadah besok pagi di gereja masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus-menerus mengandalkan-Mu dan bersyukur untuk segala pemeliharaan-Mu. Bahkan kami tetap dituntun Tuhan untuk menjadi pelaku perbuatan baik di tengah-tengah ancaman atau orang-orang jahat yang mengganggu kami. Kami percaya kasih karunia-Mu cukup bagi kami, dan kami percaya Engkau segera datang. Terima kasih Bapa, berkati kami dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.